Selamat pagi. Senang sekali hari ini Miss Fondi bersama Teacher Anton mau mengajak teman-teman untuk ikut chapel bersama ya. Coba yuk sekarang teman-teman yang masih duduk boleh bangkit berdiri dulu. Kita mau puji Tuhan sama-sama ya teman-teman. Kita mau nyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Oke teman-teman, silakan duduk kembali. Nah teman-teman, sebelum kita lanjutkan chapel hari ini, kita mau awali dulu dengan doa ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Miss Won dipimpin dalam doa ya. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau memuji Tuhan dan bersukacita bersama. Tuhan berkati kami ya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sekarang pasti sudah semakin semangat untuk memuji Tuhan ya. Kita mau bangkit berdiri kembali, kita mau puji Tuhan karena Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang kuat, hebat, dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Oke teman-teman, kita patut bersyukur ya karena kita punya Tuhan Yesus, Tuhan kita yang kuat, hebat, dan besar. Nah, berarti sekarang giliran kita ya teman-teman untuk menjadi anak-anak yang bersemangat dan selalu rajin. Tuhan ciptakan tangan kita untuk bisa bekerja buat Tuhan. Mulut kita untuk memuji namanya. Dan kaki kita tetap semangat ya untuk bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Yuk kita mau pujikan tanganku kerja buat Tuhan ya. Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi ya, tanganku kerja buat
Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama. Sekarang kita siap untuk dengarkan cerita firman Tuhan ya. Miss Mondi akan kembali ajak teman-teman untuk berdoa. Semuanya bisa lipat tangannya dan tutup matanya. Kita akan berdoa bersama ya. Let's pray. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa duduk tenang dan mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Halo teman-teman semua, bertemu lagi di chapel hari ini. Senang sekali. Teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang rajin. Nah, kita mau mendengarkan cerita Alkitab tentang seorang anak kecil yang rajin sekali. Teman-teman tahu apa itu rajin? Siapa yang tahu? Rajin itu apa ya? Rajin itu suka bekerja dan mau melakukannya terus-menerus. Teman-teman pernah mendengar kata rajin belajar? Nah, kalau rajin belajar itu berarti suka sekali belajar dan mau melakukannya terus-menerus. Rajin membantu mama, itu artinya suka membantu mama dan mau melakukannya terus-menerus. Setiap hari mau bantu mama, itu namanya rajin. Nah, cerita hari ini adalah dari seorang anak bernama Samuel. Siapa namanya teman-teman? Ayo kita sebutkan sekali lagi. Samuel. Iya, Samuel ini seorang anak yang masih kecil, sama seperti teman-teman, masih kecil. Nah, Samuel ini anaknya Ibu Hana dan Bapak Elkana. Papa Mama Samuel selalu mengajarkan Samuel untuk menjadi anak yang mandiri, menyiapkan keperluannya sendiri. Nah, sejak kecil Samuel sudah belajar untuk rajin siapkan keperluannya sendiri. Saat mamanya merasa Samuel sudah hebat, Samuel mamanya antarkan kepada Imam Eli. Nah, Imam Eli ini kalau sekarang seperti pendeta teman-teman, pendeta yang ada di gereja. Ya, Samuel datang kepada Imam Eli untuk membantu Imam Eli. Setiap hari Samuel membantu Imam Eli. Membantu untuk apa ya? Membantu untuk menyiapkan persiapan ibadah di gereja. Ya, apa saja yang dia lakukan? Menyapu lantainya, dibersihkan. Lalu Samuel juga membantu merapikan kursi-kursi gereja. Samuel mengelap kacanya. Semua Samuel lakukan dengan rajin setiap hari dan juga dengan senang, karena Samuel tahu Tuhan Yesus senang dengan anak yang rajin. Nah, Samuel melakukan semuanya untuk Tuhan, teman-teman. Hebat ya Samuel ini. Nah, selain itu, ketika Samuel tidur saat malam, ya, saat dia tidur, lalu Samuel mendengarkan namanya dipanggil, Samuel, Samuel. Samuel tidak bermalas-malasan tetap tidur begitu, tidak. Tetapi Samuel bangun dan menjawab, iya. Wah, sampai seperti itu ya rajinnya. Wah, nah teman-teman, hari ini kita diingatkan lagi
Miss Melva ini senang sekali loh dengan anak-anak Karis. TK Karis ini semuanya rajin. Hebat, terima kasih ya teman-teman. Setiap hari teman-teman semangat mau belajar dengan Miss, ya kan? Mau lihat Google Classroom-nya hari ini belajar apa? Mau bertemu dengan Miss, bertemu dengan teman-teman lewat Zoom. Semuanya semangat, rajin. Wah, kalian hebat, rajin dan hebat. Hari ini juga ikut chapel. Wah, terima kasih ya teman-teman, sudah sangat rajin belajar. Hari ini Tuhan Yesus ingatkan kita melalui cerita Samuel untuk kita menjadi lebih rajin, bukan hanya rajin sekolah, rajin belajar, tetapi juga rajin bekerja. Seperti Samuel, rajin membantu mama di rumah. Nah, apa ya teman-teman yang bisa kita lakukan di rumah? Kalau Samuel itu membantu Imam Eli di gereja. Apakah kita harus pergi ke gereja, bantu-bantu bersih-bersih gereja? Oh, tidak perlu seperti itu. Hal kecil yang bisa kita lakukan di rumah seperti membantu mama merapikan tempat tidur, ya. Anak-anak diajari ya sama Miss TKA, TKB bagaimana cara melipat selimut. Nah, itu diingat-ingat setiap hari. Apa ya yang hari ini aku bisa bantu? Aku mau jadi anak yang rajin. Aku mau senangkan hati Tuhan. Tuhan senang sekali kalau aku ini rajin. Nah, aku mau bantu mama melipat selimut. Aku mau bantu mama rapikan bantalku, boneka-bonekaku. Atau aku mau membantu mama membuang sampah di tempat sampah. Wah, itu baik sekali teman-teman. Nah, Miss Melva punya ayat Alkitab di Kolose 3 ayat 23. Bunyinya seperti ini. Miss bacakan ya. Teman-teman juga boleh membacanya. Kalau sudah bisa membaca, ayo bersama-sama. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kalau kita menjadi anak yang rajin, bukan karena takut dimarahi mama papa. Kok tidak di clean up ini? Ayo clean up. Bukan menunggu mama suruh-suruh, tetapi karena kita ingat kita mau membuat hati Tuhan senang. Tuhan senang dengan anak-anak yang rajin. Ya teman-teman, kita mau melakukannya ya bersama-sama. Semangat semuanya. Ayo bersama-sama Miss, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikuti suara Miss berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengingatkan kami untuk menjadi anak yang rajin. Tuhan, kami mau belajar rajin, bukan hanya rajin sekolah, tetapi juga rajin bekerja membantu mama papa. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman sudah ikut chapel bersama-sama hari ini. Semangat ya untuk mempraktekkan menjadi anak yang rajin.
Dadah, sampai bertemu di chapel berikutnya. God bless you.